Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan bertemu kembali dalam semester ganjil untuk tahun ajaran baru 2020. Kita masuki bersama dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan berada pada kelas yang berbeda. Jika sebelumnya kita telah melakukan pertemuan-pertemuan perkuliahan di mata kuliah sebelumnya dan pada semester sebelumnya terkait masalah-masalah atau teori-teori komunikasi. Pada semester kali ini kita dipertemukan pada satu mata kuliah di komunikasi dan penyiaran Islam, yaitu komunikasi lintas budaya. Hari ini kita akan mengawali kelas kita dengan kontrak kuliah sebagai awal kita membuat rule of the game atau aturan main dalam kelas komunikasi lintas budaya. Untuk perkenalan diri saya pikir tidak perlu karena kesempatan yang lalu kita sudah banyak berinteraksi pada kelas-kelas sebelumnya. Tapi yang lebih urgent pada kontrak kuliah kita bukan lagi perkenalan pribadi atau perkenalan personal, tetapi bagaimana saya mencoba untuk memperkenalkan mata kuliah ini lebih awal sebagai orientasi materi seperti apa mata kuliah ini, khususnya di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Nah, setiap mata kuliah ada capaian pembelajaran yang diharapkan dalam perkuliahan. Jadi untuk komunikasi lintas budaya kita mengharapkan sebuah capaian pembelajaran di mana dapat memberikan kemampuan komunikasi yang efektif bagi mahasiswa di dalam memasuki konteks komunikasi pada perbedaan-perbedaan budaya. Mengapa? Karena sekarang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sistem interaksi digitalisasi atau digitalisasi interaksi, tidak ada lagi sekat-sekat manusia di semua belahan dunia. Inilah yang dikatakan oleh McLuhan sebagai penyusutan dunia. Orang sudah berada seperti berada dalam satu desa, sehingga antara satu dengan yang lain dapat saling mencapai, dapat saling berinteraksi antar satu dengan yang lain. Nah, yang menjadi tantangannya kemudian adalah dalam interaksi itu akan sangat dihambat oleh perbedaan-perbedaan budaya. Nah, mata kuliah ini sebenarnya untuk memberikan dasar pijakan atau kajian kompetensi dan juga kajian-kajian penelitian tentang bagaimana komunikasi lintas budaya itu, karena sebenarnya setiap etnis, setiap suku, setiap bangsa itu memiliki pola-pola
komunikasi sesuai dengan budaya masing-masing, karena perilaku komunikasi itu tidak terlepas dari bentukan budaya. Itulah kemudian misalnya Edward Hall mengatakan bahwa communication is culture dan culture is communication. Maksudnya adalah budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Tentu saja karena di masing-masing individu tumbuh dalam perbedaan-perbedaan budaya, sehingga perilaku komunikasi itu pun akan berbeda. Nah, inilah yang akan mencoba digagas dalam komunikasi lintas budaya. Strategi perkuliahan yang pertama adalah karena sekarang pandemi, kita harus mengatur jarak, harus mengatur tidak boleh berkumpul dalam kelas nyata, tapi kita tetap melaksanakan perkuliahan di kelas virtual kita dengan menggunakan aplikasi Edlink. Kemudian dalam aplikasi Edlink itu tentu saja disiapkan beberapa fasilitas kelas, termasuk misalnya video conference, diskusi kelas, presentasi tugas. Jadi ini beberapa strategi perkuliahan. Yang pertama adalah ceramah dan presentasi melalui video conference, itu 2 kali pertemuan. Yang kedua adalah ada diskusi kelas melalui forum kelas Edlink. Kemudian ada riset komunikasi antar budaya. Jadi nanti akan di pertemuan ketiga masing-masing telah mencoba untuk mengajukan satu tema, apa kira-kira riset yang akan dilakukan di dalam menyelesaikan tugas riset untuk mata kuliah ini. Kemudian presentasi tugas dengan menggunakan sistem tapping. Jadi misalnya ada tugas presentasi yang diberikan, jadi bisa melalui rekaman, kemudian upload diedit, upload di YouTube, dan link YouTube-nya yang dibagikan ke kelas. Bisa juga live Facebook, juga mungkin kita juga akan menggunakan live Instagram. Adapun untuk tugas akhir itu dengan menggunakan presentasi video conference untuk presentasi hasil penelitiannya yang kita akan lakukan dalam 2 kali pertemuan terakhir. Kriteria penilaian itu kehadiran 10%, tugas presentasi materi itu 20%, tugas artikel hasil riset 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Tata tertib, adapun tata tertib di kelas kita berdasarkan jadwal dan diharapkan untuk semua bergabung di kelas Edlink pada saat perkuliahan dimulai. Jadi keterlambatan sebenarnya di kelas online itu juga bisa dideteksi, karena kita akan tahu siapa yang terlambat masuk dan siapa yang cepat masuk sesuai dengan tampilan yang ada. Jadi kalau misalnya seperti sekarang ini yang tampil dalam aktivitas kelas, ada beberapa orang yang belum masuk sama sekali. Ada juga yang sudah masuk melihat, ada yang sudah mengirim pesan,
dan ada juga yang sudah mendownload materi yang telah dimasukkan atau ditambahkan dalam aktivitas kelas kita. Jadi untuk mengisi daftar hadir nanti itu akan saya pantau melalui bagaimana keaktifan dalam kelas ini, karena akan sangat terbaca bagaimana laporan-laporan yang dilakukan untuk setiap pertemuan. Ya, kita lanjut kembali. Mahasiswa tetap menggunakan pakaian rapi sesuai kode etik. Jadi meskipun ini adalah kelas daring, diharapkan untuk tetap memakai pakaian yang rapi sesuai dengan aturan tata tertib kita, apalagi kalau dalam kelas video conference. Kemudian mahasiswa mengatur tugas sesuai batas waktu. Kenapa? Karena di kelas virtual itu ada settingan yang kemudian membuat kita tidak bisa terlambat untuk menyampaikan tugas-tugas perkuliahan, karena settingannya itu misalnya tugas dikumpul misalnya pukul 24.00 dan tanggalnya itu sudah tertera, sehingga ketika mahasiswa terlambat untuk mengirimkan tugas, berarti tugasnya tidak akan masuk ketika batas waktu yang disetting pada sistem itu sudah tertutup. Ya, kemudian tugasnya itu tidak harus merupakan hasil karya sendiri dan tidak dari hasil copy paste. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini untuk pertemuan kedua, karena hari ini kita sebenarnya adalah pertemuan pertama membahas tentang tata tertib. Kemudian kita akan melihat secara keseluruhan dulu materi-materi yang akan kita bahas selama pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk satu semester. Di pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dan fungsi komunikasi antar budaya. Jadi subpokok bahasannya adalah prinsip-prinsip komunikasi antar budaya, kemudian apa sih fungsi kompetensi antar budaya itu, komunikasi antar budaya itu dalam kehidupan kita. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan memaparkan atau membahas bersama tentang apa itu budaya, kemudian unsur-unsur dan wujud budaya, kemudian bagaimana identitas budaya itu, kemudian fungsi budaya. Di pertemuan keempat kita membahas tentang keterkaitan antara budaya dan komunikasi atau komunikasi dan budaya. Kita akan membahas bagaimana sejarah kajian ini atau sejarah kajian antar budaya, kemudian fungsi komunikasi antar budaya, kemudian tujuan apa sebenarnya tujuan kita mengkaji bidang kajian komunikasi antar budaya. Di pertemuan kelima kita akan membahas tentang budaya dan globalisasi. Kita akan mengkaji bagaimana terjadinya interaksi secara global, kemudian diferensialisme kultural, bagaimana budaya itu terjadi konvergensi dalam globalisasi, kemudian bagaimana hibridasi budaya terjadi. Di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang hambatan-hambatan atau tantangan dalam komunikasi antar budaya. Ini kita harus kaji untuk kita pahami bahwa
apa sih sebenarnya yang dapat menghambat komunikasi antar budaya itu. Jadi kita harus mengenali beberapa hambatan, misalnya hambatan perseptual, hambatan pola pikir, hambatan etnosentris, stereotip, dan bagaimana adanya prejudice antar budaya. Di pertemuan ketujuh kita membahas tentang pesan verbal dan nonverbal, karena dalam komunikasi yang lalu tentu kita sudah membahas tentang apa itu pesan verbal, apa itu pesan nonverbal. Nah, dalam komunikasi lintas budaya kita akan melihat bahwa bagaimana identitas atau cara setiap budaya dalam melakukan ekspresi baik secara verbal maupun non verbal. Karena kenapa? Misalnya logat atau misalnya volume suara, bahasa, itu sangat ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh budaya. Bahasa ibu yang kita gunakan, atau cara kita di dalam berjabat tangan, misalnya tersenyum dalam kajian nonverbal, itu juga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh budaya. Sehingga meskipun ini adalah materi yang sudah dikaji pada mata kuliah yang lain, tetapi relevansinya untuk kajian komunikasi lintas budaya adalah bagaimana pengaruh budaya itu terhadap pesan verbal dan nonverbal. Di pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9 kita sudah masuk pada teori-teori yang mengkaji tentang komunikasi lintas budaya atau konteks pertemuan komunikasi lintas budaya. Misalnya yang pertama adalah teorinya Stella Ting-Tomei tentang negosiasi identitas. Nah, di sini kita akan mengkaji apa sih asumsi teori ini, kemudian apa sih muka itu, bagaimana budaya mempengaruhi muka privat, publik, dan budaya. Kemudian bagaimana muka itu dalam teori kesopanan atau kesantunan. Karena tentu saja bahwa setiap budaya itu sebenarnya memiliki pola-pola budaya tentang kesantunan berkomunikasi. Di pertemuan ke-9 masih dari kajian teori Stella Ting-Tomei. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana kerja muka atau face walk dalam konteks budaya. Misalnya bagaimana ketika ada terjadi konflik interaksi antar budaya. Jadi di sini kita akan mengenali apa itu budaya individualistik, budaya kolektivistik, kemudian manajemen muka dalam interaksi budaya, kemudian bagaimana mengelola konflik lintas budaya. Ketika misalnya ada terjadi konflik lintas budaya, kira-kira mengelola konfliknya itu seperti apa. Di pertemuan ke-11 kita akan membahas bagaimana sikap dan perilaku komunikasi. Itu kita akan menggunakan teori Nancy C.M. Herstock. Kemudian di pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang manajemen kecemasan interaksi budaya. Di sini kita akan membahas tema-tema tentang kecemasan komunikasi interkultural, bagaimana mengenali gejala kecemasan komunikasi, dan bagaimana kita melakukan manajemen kecemasan interkultural. Di pertemuan 13 kita akan membahas
performa kultural, bagaimana proses kultural terjadi, kultur sebagai permainan, kultur sebagai politika, dan kultur sebagai kekuasaan. Di pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang bagaimana peran media dalam cross culture. Jadi dalam cross culture ini kita akan melihat kajian pada bagaimana media baru itu menjadi ruang untuk terjadinya interaksi antar culture yang tidak mengenal batas lagi. Kemudian bagaimana digital culture mengubah wajah interaksi manusia. Kemudian bagaimana masyarakat virtual itu terbentuk yang mungkin saja tidak pernah berada dalam satu ruangan nyata, tetapi begitu akrab di dalam masyarakat virtual ini. Di pertemuan ke-15 dan 16 itu adalah kesempatan kita memberikan kepada seluruh mahasiswa untuk melakukan presentasi hasil riset yang diberikan di akhir dan di selama perkuliahan, memilih topik dan akan dilakukan beberapa kali konsultasi, dan presentasinya itu dipaparkan pada pertemuan. Kita akan membagi 2 sesi, yaitu pada pertemuan ke-15 dan pertemuan ke-16. Jadi ini adalah beberapa hal penting yang anak-anakku harus ketahui di dalam perkuliahan kita selama 1 semester untuk mata kuliah komunikasi lintas budaya. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silahkan meninggalkan komentar pada ruang atau forum kelas kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.